Hai kelas, ketemu lagi di kelas online Logika dan Algoritma. Hari ini kita akan membahas tentang array dan list. Sebelum kita lanjut, klik dulu yuk tombol subscribe-nya. Array, atau yang sering disebut dengan larik, adalah variabel yang menyimpan lebih dari satu data yang memiliki tipe data yang sama. Sedangkan list atau daftar adalah variabel yang juga menyimpan lebih dari satu data, namun dengan tipe data yang bisa sama ataupun berbeda-beda. Nah, itu tadi adalah salah satu kesamaan dan perbedaan antara array dan list. Kesamaan lainnya adalah array dan list sama-sama diakses menggunakan indeks. Proses inisialisasinya menggunakan tanda kurung siku, dan setiap elemen dipisahkan menggunakan tanda koma. Penomoran indeks dimulai dari 0 sampai dengan n-1, di mana n adalah panjang array. Sebagai contoh, perhatikanlah contoh array dan list berikut ini. Pada array nilai ini, terdapat 4 data bertipe integer yang memuat bilangan bulat. Data pertama adalah nilai 90 yang menempati indeks 0. Data kedua adalah nilai 70 yang menempati indeks 1. Data ketiga adalah nilai 80 yang menempati indeks 2. Dan data keempat adalah nilai 65 yang menempati indeks 3. Gambar ini ingin menunjukkan bahwa jumlah elemen n sama dengan jumlah data yang disimpan. Sedangkan indeks terbesar adalah n-1 karena penomoran indeks dimulai dari 0. Array dapat digunakan untuk menyimpan banyak data dalam banyak dimensi. Namun dalam materi ini kita hanya akan membahas array dimensi 1 dan array dimensi 2. Array dimensi 1 sering disebut juga dengan vektor. Bisa dalam bentuk vektor baris ataupun vektor kolom. Untuk mengakses data pada array dimensi 1, kita cukup menggunakan sebuah indeks atau subscript saja. Sebagai contoh, perhatikan penggalan program Python berikut ini. Array nilai terdiri dari 4 data integer. Disajikan dalam vektor baris yang berisi nilai 60, 70, 80, dan 90. Untuk menampilkan array nilai ini digunakan sintaks print. Jika diperhatikan dengan teliti, terdapat sintaks \n. Apa sih pengaruhnya? Coba deh, kalian hilangkan dan lihat perbedaannya. Yap, betul sekali. Sintaks \n digunakan untuk berpindah ke baris di bawahnya. Lanjut, kita akan melihat seperti apa array dimensi 2. Array dimensi 2 sering juga disebut dengan matriks. Tentunya akan ada 2 indeks yang akan digunakan untuk mengakses data pada array dimensi 2 ini. Matriks bisa kita analogikan sebagai sebuah tabel yang terdiri dari baris dan juga kolom. Baris sering diwakili dengan variabel m ataupun i, dan kolom sering diwakili dengan variabel n ataupun j. Dimensi tabel atau array dimensi 2 disebut dengan ordo. Sebagai contoh, matriks berordo 3 kali 3 berikut ini. Data di sisi kiri atas merupakan nilai array A11, yaitu data pada baris 1, kolom 1. Dilanjutkan data kedua pada A12, yaitu data pada baris 1, kolom 2. Kemudian data ketiga pada A13, yaitu data pada baris 1, kolom 3 di sisi kanan atas. Karena sudah mencapai batas indeks atau dimensi kolomnya, maka data selanjutnya akan disimpan pada baris kedua, kolom pertama. Demikian selanjutnya hingga seluruh indeks terisi dengan data. Terdapat setidaknya 2 cara untuk mengisi data pada array. Cara pertama adalah menuliskan seluruh datanya secara manual
seperti pada contoh program Python berikut ini. Cara kedua, jika telah diketahui pola data dari array tersebut, maka dapat digunakan rumus sebagai perintah pokok atau perintah utama yang dituliskan dalam struktur percabangan if ataupun if-else sebagai berikut. Diketahui indeks baris adalah i dan indeks kolom adalah j. Kedua indeks dimulai dari 0 dan akan digunakan untuk membuat array data berordo 4 kali 4. Perintah utama yang digunakan untuk membuat array ini adalah if i lebih besar dari j, maka nilai array data akan sama dengan 0. Else, ketika i lebih kecil atau sama dengan j, maka nilai array data akan sama dengan 1. Hasil dari perintah utama ini adalah array dimensi 2 berordo 4 kali 4 dengan data array seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Jika dilakukan pengecekan ulang, maka kita akan dapat membuktikan rumus atau perintah utama yang telah digunakan. Pada baris pertama atau paling atas, semua datanya bernilai 1. Hal ini terjadi karena kondisi baris pertama atau 1 yang lebih kecil atau sama dengan kolom. Sedangkan pada baris keempat atau yang paling bawah, semua datanya bernilai 0 kecuali pada baris 4 kolom 4. Hal ini terjadi karena kondisi baris 4 yang lebih besar dari kolom. Maka kita dapat menyatakan bahwa perintah utama yang digunakan telah dapat menghasilkan keluaran yang tepat. Yap, cukup untuk hari ini. Berlatihlah dengan contoh kasus yang lain yang lebih menantang lagi. Please subscribe, like, comment, dan share video ini. And see you next time.